sampaikan dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GBI), salah satu ruangan di Dinas PPR. Dalam situasi seperti ini, apalagi di negara kita ini menghadapi berbagai momen yang penting, karena itu kami pun akan menjaga kondusivitas. Akan tetapi bahwa di situasi seperti ini juga, karena sudah menjadi kewajiban tanggung jawab kami sebagaimana tertuang di dalam ADART lembaga kami, sehingga kami tidak akan mengurangi rasa kritis kami terhadap baik itu birokrasi pemerintah, swasta dan sebagainya. Cari mampetnya di mana, persoalannya di mana, yang tujuannya adalah agar semua bisa berjalan dengan normal. Dan kami prihatin diawali dari setelah kami membaca dengan defisitnya ya ada di Kota Cirebon, sehingga kami selaku lembaga sosial kontrol juga mencari apa penyebab, walaupun ini tidak signifikan ya. Satu persatu kami mencoba menginvestigasi, yang tiada lain kami akan mendorong agar PKD di pemerintah daerah ini bisa meningkat. Salah satu di antaranya kemarin terjadi itu dalam persoalan perizinan, artinya kami baru melangkah kepada salah satu yaitu minimarket. Walaupun bahwa minimarketnya adalah usaha yang berdampak berkemas ke Gapda, dalam hal ini ke Satpol PP, bahwa kami menyimpulkan yang awalnya itu dari 5 titik dulu, dan itu kemudian ke DPMDSP dan kemudian juga diamini oleh Satpol PP bahwa dari kelima titik yang ada, di antaranya itu ada yang memiliki IMB-nya adalah rumah tinggal. Yang kedua juga memiliki IMB-nya adalah ruko, ya, IMB, karena sekarang berubah dengan PBB. Ya. Ini kalau berdasarkan investigasi kami itu lebih dari 20 titik, bahkan hampir mencapai 30 titik. Jadi kita mencoba, dan kemarin sudah dilakukan polis ya, oleh Satpol PP, dan salah satu yang belum memiliki PBG-nya, yang tidak dikasih sertifikat peringatan, tetapi dalam 1 hari mereka sudah dibuka kembali. Dan kemarin bahwa statement dari Pak Teguh ya, yang dari PU ini pada saat audiensi di Satpol PP menyatakan, makanya hari ini teman-teman kami akan mencoba mengklarifikasi ketika statement itu dikeluarkan harus ada dasarnya, jangan menggunakan asumsi dan narasi-narasi yang akan berkembang liar ya. Karena kalau sudah menyangkut perizinan nyangkut ini, itu ada dasar, baik itu dari Perwali maupun dari perdanya maupun dari undang-undangnya ya. Jadi kalau asumsi pribadi kemudian dilontarkan di depan umum, ini yang berbahaya kan, seperti itu. Karena kan bahwa betul minimarket ini mengatakan, tetapi bahwa PBG yang saat ini ya, kami hanya menginginkan bukan apa-apa kalau memang PBG ini sebenarnya tidak dibuka. Dan kemarin Satpol PP juga sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukannya oleh Satpol PP ditutup kemudian dibuka kembali. Nah oleh karena itu yang kami harapkan jangan sampai SKPD yang ada di Pemkot ini saling lempar tanggung jawab. Karena kalau menurut kami bahwa di Satpol PP yang merupakan gak terunda, artinya penegak daripada aturan, nah, mereka punya penyidik, punya ini dan sebagainya. Akan tetapi Satpol PP berdasarkan jawaban yang kemarin dilemparkan meminta kepada instansi pengampunya, dalam hal ini PU. Ya, sehingga kami mempertanyakan kenapa dibuka kembali. Ya, alasannya kan pembinaan, dan sekarang coba minimarket itu sudah beroperasinya berapa tahun, kok baru dilakukan pembinaan sekarang? Jadi selama ini kemana saja? Kan seperti itu. Nah, sehingga kami berpikir, andai kan kami tidak menginvestigasi seperti ini, yang mungkin sampai kapanpun ya tidak akan ada. Oleh karena itu dengan adanya teguran tertulis, sanksi administrasi kan ada tahapannya. Ya, teguran tertulis ini akan berlaku berapa puluh tahun. Ya, dikeluarkan kapan sampai dengan saat sekarang kan? Sanksi administrasi itu kan dari mulai teguran tertulis, ya, kemudian juga penutupan sementara, pembekuan daripada PBG, bahkan sampai pencabutan. Ya, kalaupun bahwa lagi-lagi sering dilontarkan bahwa dengan alasan
masif. Ya, artinya apa? Demi karyawan kerja. Ya, nah di mana emergensinya? Kemudian kearifan lokal. Apa yang menjadi kedaruratannya itu? Kami memaklumi andaikan minimarket yang ada di kota Cirebon, ya, kemudian pada hari itu ditutup semua karena tidak memiliki perizinan. Separuh dari penduduk kota Cirebon tidak bisa belanja. Kami memaklumi. Apakah dengan misalkan minimarket yang tidak memiliki perizinan yang merugikan retribusi daerah, ya tidak masuknya PAD, ya tutup semua, toh warga yang ada di kota Cirebon masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi apa ini yang jadi artinya kalaupun ada kearifan lokal, pertimbangannya yang bagaimana? Kan seperti itu. Jadi itu sebuah konsekuensi usaha bahwa karyawan daerah ketika induknya ini ada sebuah pelanggaran yang tidak memiliki perizinan, bukan ditempatkan pada karyawannya. Ini sebuah risiko usaha, semua usaha ada risikonya. Oleh karena itu saya minta, mohon nanti ada tambahan dari teman-teman itu sebagai pemuda, Pak Sekis, Pak Kapolsek, sehingga kehadiran kami memahami sehingga kami tidak melakukan aksi moral, sehingga dengan audiensi ini yang intinya adalah klarifikasi, kan seperti itu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kami nanti jadi bola pingpong kesana kemari dan sebagainya, ya mungkin kami tahap berikutnya akan melakukan aksi moral, kan seperti itu. Karena sebetulnya kami mendorong Gakda harus pada tupoksinya, di PUTR harus pada tupoksinya, sehingga SKPD yang ada di kota Cirebon ini saling bersinergi. Semua ya yang ada ini, ayo bareng-bareng kita punya komitmen nggak untuk memberantas semua ini. Jangan sampai peraturannya dibuat, perwalinya ada, perdanya ada, tetapi ini jadi ompong. Jadi perlakukan semena-mena oleh pengusaha. Kami tidak alergi terhadap investor, kami dukung. Tetapi mereka masuk ini boleh hargai pemerintah daerah. Itu jadi jangan sampai ada tumpang tindih. Ini menggunakan undang-undang cipta kerja, ini menggunakan ini, toh undang-undang di bawah tidak boleh bertabrakan dengan undang-undang yang di atasnya. Kan seperti itu. Itu sebagai pembuka, barangkali nanti ada tambahan dari teman-teman. Dan sebelumnya kami perkenalkan dulu, ini Mas Bayu Hidayat, distrik LSMDW Cirebon Raya, dan nama kami Abdullah S. Ya, kami dari Kasih Non Litigasi di Cirebon Raya. Ini Pak Suparman dari staf khusus, ya, Ketua Distrik Cirebon Raya. Kemudian ini Abu Saprudin, mungkin barangkali sudah tidak aneh ya, tidak asing sudah ketemu sebagai Kasih Sospud ya, sosial budaya, bukan Sopud ya, Sospud ya. Kemudian itu Pak Hermantoro adalah Orwil Kota Cirebon. Karena GMBI Cirebon Raya ini kabupaten kota itu satu, Cirebon Raya. Jadi harapannya karena kota punya Cirebon, kabupaten Cirebon, jangan sampai ada dua matahari. Sehingga seringkali barangkali ada kebijakan yang berbeda. Sehingga untuk GMBI ini ya Cirebon Raya, kabupaten ini. Ya, kemudian ada ini dari data yang ada di DPMPSD, ternyata di lapangan itu data yang ada di DPMPSD yang berhasil kami dapatkan dulu beberapa bulan yang lalu itu hanya berkisar sekitar 17, tetapi di lapangan ternyata puluhan banyak. Dan yang menurut catatan kami yang tidak ada di data DPMPSD itu sampai di sekitar angka 20. Dan kita coba logikanya, kita pakai logika dulu Pak. Logikanya kalau nggak ada catatan di DPMP berarti tidak terdaftar nih. Di logika kita berarti tidak ada izinnya nih. Nah kita pakai random sampling ya, coba diajukan 5 dan ternyata dugaan kita benar, terbukti. Dan ini tidak menutup kemungkinan yang belum kami sampaikan, dan kemarin kita sampaikan lagi 4 ya, 3 dengan perizinan dan jarak kita akan bahas. Kemudian yang 1 bangunan di atas rokan. Nah, jadi pada intinya kalau kami diam, kalau masyarakat apatis mungkin dengan kondisi ini akan berjalan terus. Berarti ini ada kinerja yang harus kita perbaiki. Tadi birokrat
maaf nih, artinya kita kan sayang rakyat, kita tidak mau apa-apa seperti yang lain. Bagaimana kita memberikan masukan. Nah, termasuk ada satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Ada satu pernyataan dari Pak Teguh waktu saya menindaklanjuti atau audiensi di hari Rabu tanggal 25 Oktober itu mengatakan bahwa selama sesuai fungsinya katanya kalau PBG-nya atas nama juga nggak apa-apa. Nah, tapi ketika saya tanya apakah itu asumsi atau berdasarkan ketentuan boleh itu, kan begitu ya Pak ya. Jadi tidak atau bolehnya itu kan harus berdasarkan ketentuan. Itu waktu itu Pak Teguh tidak bisa menjawab dan beliau berjanji akan dilakukan diskusi kemudian. Makanya kita layangkan surat audiensi. Jadi sebenarnya saya ingin sekali nih hadir Pak Teguh kita diskusi karena kita juga sudah coba mencari undang-undang nggak ada, coba saya sampai print semua, saya pelajari ya kan gitu supaya kita tidak saling berasumsi. Saya boleh berasumsi, bapak-bapak juga boleh, ya pasti tidak akan bertemu kalau berdasarkan asumsi. Bapak boleh berasumsi, saya juga boleh berasumsi. Kata bapak asumsi bapak boleh, kata asumsi saya tidak boleh. Itu kan tidak nyambung, Pak. Kan bertumbukan terus, makanya kita coba cari di aturannya. Kalau yang satu lah jelas lah, kalau sampai dibiarkan ini luar biasa nih kita bukan sebetulnya dugaan kita akan diberikan bukti nanti kalau yang satu dibiarkan ini, karena itu sudah dikatakan. Ketika terjadi ada gangguan tertiban umum dan atau ketertiban masyarakat, ketertiban umum di sini di paragraf berapa itu tentang tertib sungai yang di pasal 13 ya Pak ya, yang di pasal 24 itu tertib bangunan gedung. Nah, itu sudah jelas. Makanya kalau ini sampai dan di sana jelas juga kemana masyarakat itu wajib mengadukan, yaitu kedua instansi, satu ke PU, PUPR, yang kedua ke Satpol PP kata pasal 36-nya. Jadi sesuai di surat Pak ya, di surat provinsi yang pertama kan kita ingin meminta klarifikasi dari Pak Teguh. Yang kedua kita membahas tentang Dumas yang sudah masuk kan sudah masuk ya Pak ya. Dumasnya ada 5 ya, 4 yang kita adukan. Artinya kita mengadukan itu bukan dalam artian seperti apa yang tadi disampaikan oleh rekan kami Pak Guru di awal. Dulu teman-teman dari YPI terima kasih. Intinya sih sama ya antara Pak Guru. Pertanyaannya klarifikasi dari statement dari Pak Teguh ya. Kebetulan di sini ada Pak Kabitnya, Pak Doso. Mungkin Pak Doso akan lebih jadi sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman YPI. Karena beliau ini adalah kepala bidang cipta karya yang pasti artinya sudah memahami hal mengenai PBB. Mengacu pada pasal 92 perubahan daerah Provinsi nomor 11 tahun 2010 bangunan gedung dalam hal terdapat perubahan fungsi dan atau klasifikasi bangunan gedung, pemilik bangunan gedung wajib mengajukan PBG. Kemudian berikutnya mengacu pada pasal 97 ayat 1 dan ayat 2 aturan daerah Provinsi 11 tahun 2010 tentang bangunan gedung bahwa pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2
Sisi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara dan tetap pada tentang pembangunan, penghentian sementara dan atau tetap pada pemanfaatan bangunan itu, pembukuan BPB, pencabutan PBB, pembukuan SLF bangunan itu, pencabutan SLF bangunan itu, dan atau perintah pembongkaran bangunan itu. Finishing hasil kita terakhir adalah nanti ketika proses PBB atas syarat ini mereka tidak tempuh, finishing terakhir mungkin pembongkaran bangunan itu. Kita di sini pengen satu jalan juga sama teman-teman tim PBB juga. Mana yang harus kita proses secara tahapan-tahapan. Secara tertulis misalkan saya dapat kabar ini sudah melakukan 1 kali teguran, sehingga kami akan melakukan untuk 2 kali teguran ketika mereka tidak juga memproses apa yang kita minta terkait perizinannya. Dan ketika memang ada bangunan yang bermasalah, tentu kita akan ada tim peneliti kesalahan mengkaji layak untuk diurus dan diselesaikan secara administratif dari tahapan-tahapan tadi dengan finishing pembongkaran. Mungkin itu sedikit